Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Mardiani, NPM A101700143. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan dan mengimplementasikan setiap materi yang kami pelajari pada setiap pertemuan pada PTS Hardware Indonesia. Untuk lebih jelas, tonton terus videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sasabila Zalfa, NPM A101700162. Profil PTS Hardware. PTS Hardware Corporation adalah perusahaan retail perabot rumah tangga dan perkakas asal Amerika Serikat. Gerai S Hardware Indonesia pertama kali dibuka pada tahun 1996 di Karawaci, lebih tepatnya di Jalan Boulevard di Ponorogo nomor 105. S Hardware Indonesia atau AHADI telah mengukuhkan keberadaannya dalam bisnis home improvement dan lifestyle. Lalu di sini ada visi misinya. Visinya menjadi paritas terdepan di Indonesia untuk produk perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup. Misinya menawarkan ragam produk berkualitas tinggi dengan harga bersaing dan didukung oleh layanan terpadu dari tim profesional. Masuk ke materi, di sini ada penentuan strategi. Yang pertama ada matrix General Electric atau matrix GE. Nah, di sini ada EVAS-EVAS-nya, yaitu EVAS-nya 4 dan EVAS-nya 3 dari hasil tugas yang sebelumnya. Lalu di sini ada matriksnya, di sini ada EVAS, ada EVAS, lalu EVAS-EVAS-nya dimasukkan ke dalam matriks, tinggal tarik garis dan akan bertemu garis pokoknya ada di wilayah nomor berapa. Ternyata posisinya ada di strategi di sel nomor 2, bahwa strategi yang ditentukan berdasarkan GE matrix yaitu menggunakan strategi pertumbuhan konsentrasi via integrasi horizontal. Lalu yang kedua, di sini ada matriks BCG Growth Share Matrix. Di sini ada pangsa PTS Hardware-nya, ada pangsa pasar market. Dan di sini kita search dan kita mendapat pangsa pasar PTS Hardware itu 15% dan pangsa pasar market leader 40%. Maka posisi pangsa pasar relatif yaitu 15% dibagi 40% dan hasilnya 0,38. Lalu sumbu Y merupakan rata-rata pertumbuhan industrinya, kita juga search dan itu mendapatkan 11,1%. Dilihat dari sini hasil pangsa pasar relatifnya 0,38, lalu dimasukkan ke dalam matriksnya dan cari posisi 0,38 dan kemudian dari sini tarik garis ke atas dan sumbu Y juga mendapatkan 11,1%. Kita tarik dari kiri ke kanan dan mendapatkan kepotongan garisnya dan ternyata posisinya di question mark. Nah, penjelasan kuadrannya itu perusahaan yang berada pada kuadran ini mempunyai pangsa pasar relatif rendah dan bersaing dalam pasar industri yang pertumbuhannya tinggi. Kebutuhan kas tinggi, perusahaan belum stabil, strategi yang diambil bisa tumbuh dengan strategi insentif melalui penetrasi rentetan melalui penjualan perusahaan. Jadi bisa pindah ke kuadran stars atau kuadran dogs. Lalu yang ketiga ada matriks grand strategi. Itu yang pertama ada kekuatan dikurangi kelemahan, peluang dikurangi ancaman. Nah, kekuatan kelemahan peluang ancaman ini terdapat dari EVAS dan EVAS. Nah, lalu setelah dikurangi dapat hasilnya. Terlihat perusahaan PTS Hardware memiliki kekuatan yang lebih dominan dibandingkan kelemahan, lalu memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan dengan ancaman. Nah, jadi terlihat posisi perusahaan ada dalam posisi tumbuh. Contoh bisa menggunakan strategi integrasi horizontal. Nah, lalu dimasukkan ke dalam matriks. Di sini hasilnya positif. Bisa dilihat kekuatan dengan kelemahan, lalu peluang dengan ancaman. Nah, lalu tarik garis dan bertemu garis potongnya, lalu tarik anak panah. Nah, ternyata matriks ini strategi itu mendapatkan strategi bertumbuh atau growth strategi. Nah, maka untuk grand matrix strategi, yaitu strategi yang digunakan adalah strategi bertumbuh atau growth strategi. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu ada matriks TAUS atau SWOT. Nah, di sini ada EVAS dan EVAS. Lalu ada strength, weakness, opportunity, dan threats. Yang pertama yaitu strength dengan opportunity, yaitu SO strategi. Bagaimana kamu bisa menggunakan kekuatan untuk bisa menangkap peluang yang ada. Nah, strategi yang pertama, kita lebih meningkatkan kualitas produk dan service quality. Lalu yang kedua ada weakness dengan opportunity, WO, yaitu bagaimana dengan adanya peluang kami bisa mengurangi kelemahan. Nah, yang pertama itu ada low publicity dan penjualan online. Lalu yang kedua
kelengkapan produk di gerai tertentu dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Lalu ada strengths dengan traits, ST strategi, yaitu bagaimana kami menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Nah, yang pertama ini ada shopping under one roof. Lalu yang kedua, di mana pesaing mengeluarkan atau membuat produk yang sama dengan harga yang tidak jauh berbeda, maka hal tersebut menjadi ancaman. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi SH2 karena harga yang ditawarkan tidak jauh berbeda. Lalu yang terakhir ada weakness dengan trait, WT strategi, yaitu bagaimana kami membuat strategi yang bisa mengurangi kelemahan tapi bisa menghalau ancaman. Yaitu yang pertama ada low publicity. Lalu yang kedua, di SH2 masih sedikit sekali konsep displaynya, sehingga konsumen ketika ingin melihat pengaplikasiannya atau tampilannya secara langsung hanya ada sedikit pilihannya. Nah, strategi yang dilakukan yaitu diharapkan beberapa gerai mempunyai konsep display yang lebih banyak dan lengkap, lalu meningkatkan konsep-konsep display yang sudah ada agar konsumen tidak bosan dan semua kebutuhan konsumen terlihat, sehingga konsumen tidak akan berpindah ke store retail yang lain. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan yang diterapkan sesuai dengan strategi yang dipilih pada setiap matriks. Yang pertama yaitu ada matriks GE. Nah, di sini dalam matriks GE itu strategi yang digunakan yaitu strategi pertumbuhan konsentrasi via integrasi horizontal. Nah, adapun kebijakan yang diterapkan yaitu ada dua. Yang pertama, perusahaan berusaha meningkatkan tingkat penggunaan barang dari konsumen yang sudah dimiliki. Nah, yang kedua, perusahaan dapat mencoba menarik calon pembeli baru yang selama ini belum menjadi konsumen perusahaan dan belum menjadi konsumen dari perusahaan pesaing. Yang kedua ada matriks BCG. Di sini dalam matriks BCG ini strategi yang digunakan yaitu strategi insentif melalui penetrasi retrenchment. Nah, kebijakan yang digunakan pun ada dua. Yang pertama, perusahaan melakukan atau mengadakan promosi terhadap produk pada hari besar dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang kedua itu perusahaan melakukan inovasi dan modifikasi produk yang ada ataupun mengembangkan produk yang baru untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga yaitu ada matriks grand strategi. Pada matriks ini strategi yang digunakan yaitu strategi bertumbuh atau growth strategi. Nah, kebijakannya pun ada dua. Yang pertama, penetapan harga produk yang baru, dan yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pelayanan terhadap customer. Yang keempat ada matriks TOWS atau matriks SWOT. Nah, di sini ada pun kebijakan yang digunakan oleh matriks tersebut. Nah, kebijakan yang digunakan pada SO strategi ada dua. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk untuk tetap mengikuti arus pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Nah, yang kedua yaitu memperluas pasar pertumbuhan ke area geografis yang lebih strategis atau yang mudah dijangkau. Nah, untuk WO strategi ada pun kebijakan yang digunakan, yaitu ada dua. Yang pertama, melakukan penjualan via online agar perusahaan tidak perlu melakukan publicity menggunakan banner. Nah, yang kedua yaitu perusahaan melengkapi berbagai macam produk di setiap gerai yang dimiliki oleh SH Hardware. Nah, pada ST strategi yaitu ada dua kebijakan yang digunakan. Yang pertama, SH Hardware harus lebih aware terhadap kompetitor atau harus lebih waspada terhadap pesaing. Nah, yang kedua yaitu SH Hardware melakukan berbagai program promo yang menarik. Sedangkan kebijakan yang digunakan pada WT strategi yaitu ada dua. Nah, yang pertama, SH Hardware harus menyediakan lebih banyak konsep display agar para konsumen dapat melihat dan lebih mempermudah konsumen dalam berbelanja. Nah, yang kedua yaitu SH Hardware harus memperbanyak dan memperluas iklan agar masyarakat lebih mengenal dan mengetahui SH Hardware. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan program yang mendukung strategi dan kebijakan. Nah, di sini strategi yang pertama yaitu strategi pertumbuhan konsentrasi via integrasi horizontal. Nah, yang di sini perusahaan dapat mencoba menarik calon pembeli baru yang selama ini belum menjadi konsumen pada perusahaan atau belum pernah menjadi konsumen dari perusahaan pesaing atau kompetitor. Nah, maka program yang dibuat yaitu yang pertama membuat pameran mengenai produk yang dijual. Nah, yang kedua yaitu menawarkan produk yang dijual melalui door to door. Nah, yang ketiga yaitu membuat iklan di TV, banner, menyebarkan brosur, dan lain-lain. Nah,
Untuk strategi yang kedua yaitu strategi bertumbuh atau growth strategi. Di sini perusahaan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap customer. Maka program yang kami buat yang pertama yaitu memiliki call center. Nah, yang kedua yaitu mengadakan pelatihan dan meningkatkan layanan pelanggan dengan memperkuat customer service skill untuk para karyawan untuk dilatih mengenai pelayanan yang cepat dan tanggap serta kesabaran dan kesopanan. Nah, yang ketiga yaitu menawarkan support pelanggan 24 jam dan tawaran khusus bagi pelanggan VIP. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada SO strategi. Maka di sini perusahaan memperluas pasar perusahaan ke area geografis yang lebih strategis dan mudah dijangkau. Nah, maka program yang kami buat adalah yang pertama menjual lebih banyak produk dan menambah layanan baru. Nah, yang kedua yaitu membentangkan pasar ke wilayah-wilayah baru atau wilayah-wilayah yang belum dijangkau oleh SH Hardware. Oke, dengan begitu dari pemaparan kebijakan serta strategi yang tadi saya jelaskan, bisa diasumsikan bahwa budget yang diperlukan oleh PT SH Hardware Indonesia adalah sekitar 100 miliar sampai dengan 200 miliar. Adapun prosedur-prosedur yang harus dilakukan dari kebijakan yang telah diterapkan. Yang pertama yaitu mengadakan pelatihan atau meningkatkan layanan pelanggan dengan memperkuat customer service skill untuk para karyawan untuk dilatih mengenai pelayanan yang cepat dan tanggap serta kesabaran dan kesopanan. Adapun tahap-tahapnya. Tahap dari tingkatan interaksi pelanggan yaitu satu, berlatih mendengarkan agar pelanggan merasa didengar. Yang kedua, akui kesalahan Anda. Yang ketiga, lakukan follow up. Nah, adapun tahap-tahap dari perkuat strategi layanan pelanggan. Yang pertama yaitu bersikap personal, yang kedua selalu ada untuk mereka, yang ketiga layani pelanggan Anda, serta yang keempat didekatkan diri dengan staf layanan pelanggan Anda. Prosedur dari kebijakan yang kedua yaitu membuat iklan di TV, banner, dan menyebarkan brosur. Adapun tahap-tahapnya yang pertama yaitu ciptakan tagline yang menarik perhatian. Yang kedua, buatlah iklan yang mudah diingat. Yang ketiga, gunakan teknik yang persuasif. Yang keempat, cari cara untuk menghubungkan keinginan konsumen dengan iklan. Yang kelima, pastikan seluruh informasi yang relevan tercantum. Yang keenam, putuskan kapan dan di mana iklan Anda akan muncul. Nah, yang kedua yaitu menjual lebih banyak produk. Adapun tahap-tahapnya, yang pertama yaitu menguasai produk yang dijual. Yang kedua yaitu membantu calon pembeli untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, mengatur komunikasi marketing. Yang keempat yaitu memanfaatkan peluang penjualan dengan baik. Dan yang kelima yaitu memperhatikan penampilan. Nama Angela, NPM 10170159. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan PT SH Hardware. Pertama ada ukuran rasio, yaitu ukuran rasio dibagi ukuran liabilitas sama dengan 4.096.280,48 dibagi 631.055,46 sama dengan 6,49. Rasio ini sangat baik karena aktiva lancar dapat membiayai utang lancar perusahaan. Jadi semakin tinggi rasio maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan atau likuiditasnya. Yang kemudian ada net profit margin. Jadi net profit after tax dibagi net sales sama dengan 976.273,36 dibagi 2.235.75,9 sama dengan 0,44. Di sini rasionya sangat baik karena standar industri untuk rasio ini 20%. Jadi semakin tinggi rasio maka semakin baik kinerja keuangan yang dicapai oleh perusahaan. Kemudian ada inventory turnover. Jadi net sales sebagai inventory sama dengan 2.235.75,9 dibagi 2.993.434,15 sama dengan 0,75. Inventory turnover ini rendah. Rasio ini menunjukkan likuiditas perusahaan dalam mengelola persediaannya. Jadi semakin tinggi perputaran maka semakin baik. Tapi jika rendah berarti efektivitas pengendalian perusahaan ini kurang baik. Nah, kemudian ada debt to asset ratio sama dengan ini total debt dibagi total aset sama dengan 1.095.762,79 dibagi 5.321.180,86 sama dengan 0,20. Nah, ini hasilnya rendah. Jadi semakin rendah rasio jadi menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva perusahaan. Yang terakhir ada price
price atau earning ratio. Jadi market price per share dibagi earning per share sama dengan ini 1.750 dibagi 28,25 sama dengan 61,95. Nah, ini berarti dalam kondisi baik. Nah, di mana hal tersebut akan berimbas positif terhadap saham SH Hardware. Bahkan untuk pertumbuhan laba per sahamnya itu dapat meningkat. Sini saya akan menjelaskan tentang penerapan GCG pada PT SH Hardware Indonesia Tbk. Di sini ia telah mengadopsi praktik tata kelola perusahaan yang baik dengan pelaksanaan yang konsisten. Sejak didirikan, perseroan telah menjadikan GCG sebagai pedoman standar dalam pengelolaan usaha berdasarkan prinsip-prinsip. Yang pertama transparansi, kedua independensi, yang ketiga akuntabilitas, keempat tanggung jawab, yang kelima ada kewajaran. Penerapan GCG yang pertama ada transparansi, yaitu prinsip yang telah diterapkan dalam pengambilan keputusan, penyampaian informasi yang relevan dan material tentang perseroan bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Yang kedua ada independensi. AHI dikelola secara profesional tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun atau oleh konflik kepentingan apapun yang tidak sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip GCG. Ketiga ada akuntabilitas, yaitu perseroan memiliki kemampuan untuk mengelola operasi secara efektif karena kejelasan fungsi, kedudukan, dan tanggung jawab para eksekutif perseroan. Berdasarkan tujuan strategis perseroan, pengawasan efektif Dewan Komisaris dan akuntabilitas terhadap perseroan dan para pemegang saham. Yang keempat, tanggung jawab, yaitu dalam menjalankan perseroan, manajemen AHI sepenuhnya bertanggung jawab terhadap semua keputusan eksekutif maupun manajemen. Yang kelima ada kewajaran. Kebijakan perseroan telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan menurut hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul dari kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rizky Maulana, NPM saya A10170142. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi strategi. Evaluasi strategi terdapat 4. Yang pertama ada financing preventive, yang kedua ada customer preventive, yang ketiga ada internal process, yang keempat ada learning dan growth. Financing preventive terdiri dari 3 objektif. Yang pertama ada revenue growth, ukurannya persen, saat ini 35%, targetnya 65%. Informasinya di mana SH Hardware selalu memperhatikan kebutuhan dari customer. Yang kedua ada cost reduction, ukurannya persen, saat ininya 25%, targetnya 50%. Informasinya di mana SH Hardware sering mengadakan promosi produk di hari besar. Yang ketiga ada aset, ukurannya persen, saat ini 35%, targetnya 65%. Informasinya PT SH Hardware Indonesia menargetkan pertumbuhan penjualan 2 digit sebesar 10-15% di tahun 2019. Yang kedua ada customer preventive. Terdapat 2 objektif. Yang pertama ada core, ada performa value. Yang pertama core, ukurannya persen, saatnya kepuasan customer ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diketahui customer. Terus yang kedua ada performa value, ukurannya persen, saat ini 70%, targetnya 80%. Informasinya kualitas produk dengan harga kompetitif juga menjadi kekuatan SH Hardware dibandingkan pesaing lainnya. Yang ketiga ada internal process. Terdapat 3 objektif. Yang pertama renovasi, yang kedua ada operation, yang ketiga ada post sale service. Yang innovation ukurannya persen, saat ini 20%, targetnya 50%. Informasinya SH Hardware selalu mengeluarkan produk baru. Terus yang operation ukurannya kecil, ukurannya persen, saat ininya 40%, targetnya 65%. Informasinya SH Hardware selalu menguntungkan kualitas produk yang di mana
material yang digunakan edge hardware tidak sembarangan. Yang ketiga ada post-port selfish, ukurannya persen, saat ininya 30%, targetnya 50%. Informasinya di mana edge hardware selalu memikirkan kualitas layanan untuk memudahkan customer, atau edge hardware selalu menerima kritikan dari customer. Yang keempat, 3 objektif. Yang pertama ada ensure employee capabilities. Yang kedua ada ensure motivation dan alignment. Yang ketiga ada ensure informasi system capabilities. Yang pertama ensure employee capabilities, ukurannya persen, saat ininya 30%, targetnya 75%. Informasinya di mana sejak awal edge hardware berdiri mereka berfokus pada kepuasan pelanggan. Yang kedua ada ensure motivation and alignment. Ukurannya persen, saat ininya 30%, targetnya 50%. Informasinya edge hardware selalu memberikan inovasi kepada karyawannya. Yang ketiga ada ensure informasi system capabilities, ukurannya persen, saat ininya 50%, targetnya 70%. Informasinya sejak awal 2002 sistem aplikasi korporat baru sekelas ERP, yang artinya Interface Texture Planning. Terima kasih.